izin para kiai, para asatidz dan aparatur pemerintah, juga Ustaz Prof. Uki Soeharto. Perkenalkan, saya Ahmad Bezuri. Saya dari Tangerang. Kebetulan lagi main ke rumah mertua Pak Ismet, Pak Haji Ismet. Alhamdulillah, Prof. Saya juga pengajar di kampus, makanya saya datang udah kayak kuliah S3. Alhamdulillah. Di jurusan bisnis juga saya mengajar bisnis syariah. Mohon izin bertanya, Prof. Ustadz, di Tangerang itu ada, ya sama, ada dikotomi masjid A, masjid B, dari firqah 1, firqah 2 gitu. Nah, di sana ada kegiatan, ada fenomena kegiatan bisnis di masjid. Nah, ini menjadi perdebatan boleh dan tidaknya di kalangan NU tradisional. Di satu masjid itu memang ada lantai 1 digunakan untuk event-event pernikahan, rapat dan segala macam, karena dikhawatirkan terjadi bercampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Selain tadi di sisi kegiatan komersilnya. Nah, yang saya tanyakan secara hukum itu gimana, Prof? Dan secara pandangan panjenengan sebagai akademisi di bidang ekonomi, ditarik ke masalah hukum Islam itu seperti apa? Nah, yang kedua, boleh nggak tuh bertanya? Yang kedua terkait tadi syabun nasa fi ibadatillah. Nah, fenomena pemuda tadi sudah, alhamdulillah sudah banyak ilmu yang kita serap. Ini strategi real gitu, untuk menarik anak muda ke masjid ini kayak gimana? Ya, karena alhamdulillah kalau di Tangerang saya keliling dari masjid satu ke masjid yang lain sholat, walaupun masih jarang-jarang jamaahnya, mohon maaf. Tapi saya yang kita lihat fenomena saat ini anak muda jarang banget, apalagi kegiatan-kegiatan maulid, kegiatan-kegiatan isra itu hampir nggak ada. Kalau ada kita tarik, jangankan untuk jamaah gitu, dengar kata pengajian aja mereka udah kabur. Ya, dengar kata ada praktek jenazah nggak mau, jadi takut gitu, jadi korban jenazahnya gitu. Nah, kira-kira gimana strategi buat narik anak muda ke masjid gitu aja, Prof. Makasih. Allahumma fiqhillah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Jadi yang pertama, bisakah kita menggunakan masjid itu untuk kegiatan bisnis? Secara prinsipnya bisa, ya. Cuman memang tidak boleh mengganggu tidak boleh mengganggu fungsi utama masjid, yaitu sebagai tadi tempat ibadah, ya. Makanya saya letakkan sarana ibadah itu yang pertama, ya. Dan ini sebenarnya sudah amaliyah seluruh dunia pada hari ini, ya, bahwasanya masjid itu bisa difungsikan sebagai alat untuk kita mencari dana, ya. Tapi tadi itu bentuknya harus non profit. Non profit itu bukan berarti masjid itu tidak membuat untung. Jadi perusahaan itu ada dua jenis, ada profit organization dengan non profit organization. Nah, kalau perusahaan biasa itu tujuannya adalah untuk mencari untung, kemudian keuntungannya nanti dibagikan kepada shareholdernya, ya. Itu adalah profit organization. Tapi masjid ini sebagai public good, ya, dia bisa mencari dana sendiri, ya, dia bisa mencari dana sendiri. Tapi bukan untuk profit. Tujuannya adalah untuk membantu kegiatan masjid itu sendiri. Jadi apabila masjid itu mendapatkan dana dari kegiatannya, misalkan masjid-masjid yang menyewakan sebahagian dewannya, misalkan untuk acara walimah, misalkan dapat duit di situ kan, maka uangnya bisa digunakan untuk pengembangan masjid itu sendiri, ya. Dan di Malaysia pengalaman saya, ya, itu masjid-masjid itu begitu, di antara pengelolaan nggak ada masalah, ya, itu tidak ada masalah, asalkan tadi tidak sampai mengganggu peribadatannya. Jadi kalau udah masuk waktu, ya, sholat itu didahulukan, ya. Khususnya dia menjaga waktu sholat itu tidak boleh terganggu, ya. Makanya harus diplan.
kapan acaranya, dari jam berapa sampai jam berapa misalkan, sehingga betul-betul tidak mengganggu. Ya, jadi sebenarnya masjid itu bisa mengelola dananya sendiri, ya, bisa menyewakan bisa menyewakan gedungnya, ya kan masjid itu tidak semestinya ruang ibadah saja kan, ada ruangan-ruangan yang lain yang bisa disewakan, ya, bisa menyewakan, kemudian bisa mengadakan kursus-kursus, kemudian mengenakan iuran dan sebagainya, ya kan. Jadi pengelolaan keuangan ini adalah tidak ada salahnya ya memang ada hadis Rasul yang melarang kita membicarakan bisnis itu di dalam masjid. Tapi maqasidnya itu tujuannya adalah supaya kita tidak terganggu ibadah kita. Jadi kalau kita tahu maqasidnya ya, jadi kita bisa kita bisa tahu sebenarnya apa tujuan ya daripada larangan itu. Jadi yang pentingnya kita jaga fungsi masjid sebagai tempat ibadahnya itu, khususnya sholat 5 waktu itu ya, itu tidak boleh terganggu sama sekali ya. Dan setelah itu banyak waktu luang yang kita bisa manfaatkan ya. Jadi masjid bisa merencanakan program-program yang bisa mendatangkan keuangan. Tapi tadi itu keuangan itu tidak boleh dijadikan bisnis oleh pengurusnya ya, dan dia harus non-profit. Non-profit artinya keuntungannya itu harus digunakan untuk tujuan masjid lagi nanti, untuk pengembangan, ya, untuk kegiatan. Ya, jadi itu tidak ada salahnya, bahkan itu bagus, ya, karena dengan begitu ya masjid itu dia akan tadi itu akan mempunyai daya tarik yang tersendiri, ya, akan mempunyai daya. Dan kita nggak ada masalah misalkan nanti ya menggaji imam misalkan, boleh nggak imam digaji? Boleh, nggak ada masalah, ya. Muazzin misalkan, ya, yang membersihkan masjid misalkan, ya, nggak ada masalah. Justru uang itu kita gunakan untuk tujuan yang baik, bukan uang untuk uang ya, tapi uang untuk satu tujuan yang baik, untuk satu maqasid yang lebih tinggi dari uang. Ya, jadi uang itu kita gunakan untuk maksud yang lebih tinggi dari uang itu sendiri. Kalau money for the sake of money itu tidak boleh ya. Uang semata-mata untuk uang itu tidak boleh. Tapi kalau uang kita gunakan untuk maksud yang lebih tinggi, maka itu dibolehkan dalam agama kita. Maksudnya itu harus begitu. Ya. So jadi begitu ya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, iya, bagaimana kita bisa menarik para pemuda ini? Nah itu memang masjidnya itu harus menarik. Jadi kita harus tahu kecenderungan anak muda sekarang ini. Mereka itu ya, kita cari jalan-jalan bagaimana ya, buatlah program-program, kursus-kursus yang bisa menarik anak muda. Anak muda kita tertarik apa sekarang? Ya, kita adakan di masjid, asalkan dia program yang baik, ya, tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Nanti habis itu waktu sholat ya kita ini kan sholat, ya, program keilmuan, program keterampilan, ya kan, program motivasi belajar misalkan, menghadapi bagaimana mau masuk universitas, mau cari kerja misalkan, ya kan, program bagaimana mencari kerja, panggil misalkan motivator-motivator ataupun orang yang berpengalaman, berikan bimbingan bagaimana mencari kerja misalkan. Ya, jadi kita sendiri harus ini ya, kita sendiri harus cari jalan-jalan. Kita pikirkan lah, kalau kita punya anak, kan kita pengen anak kita sukses ya kan. Nah sekarang kita kembangkan bagaimana supaya masyarakat kita sukses. Ya, dari anak kita itu kita panjatkan kepada komunitas kita. Ya. So jadi memang intinya adalah bagaimana supaya dia tertarik gitu kan. Gimana supaya anak muda itu tertarik. Ya. Mungkin diantaranya adalah sekarang ini anak-anak muda pun dia pilih-pilih juga ustadz-ustadz yang menarik. Gak kenapa kita panggil ustadz yang menarik mereka. Tapi ustadz yang benar ya, yang fahamannya benar ya. Nah ini juga kita harus karena di internet ini macam-macam juga ya. Jadi kita kembali kepada faham Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang akidahnya akidahnya menghormati Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang fikihnya
ya kan, menghormati 4 madhab, ya kan, dan khususnya amalia kita madhab Syafi'i, dan juga menghormati ilmu tasawuf, ya, Imam Al-Ghazali khususnya, ya. Jadi itu pegangan kita saja, ya. Nah, kalau ada yang tidak setuju dengan ini, kita diskusi, ya, dan diskusi kita juga harus diskusi secara ilmiah. Saya sendiri banyak punya pengalamannya dengan teman-teman yang berbeda dengan kita di paham, kita aja diskusi, nggak ada masalah, ya, sampai mereka terbuka. Karena mereka juga kadang-kadang mencari tadi itu, ya, mencari masjid-masjid. Kita kadang-kadang dianggap bukan masjid sunnah misalkan, ya, misalkan kita dialog, ya, apa maksud kamu, ya, bla 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 dan sebagainya, ya. Jadi sebenarnya banyak cara, ya, untuk kita ini menarik para pemuda. Saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, saya punya lembaga, tadi itu disebut juga oleh ini. Saya punya lembaga namanya INSIS, Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization di Kalibata. Ya, kami dirikan waktu kami dulu di Malaysia, ya. Dari ajaran guru kami, guru saya itu Profesor Said Muhammad Nakib Alatas, ya. So kami bawa itu, ya, dan kami adakan program udah 20 tahun lebih berjalan. Alhamdulillah banyak anak muda, ya, dan kita pun punya network di seluruh Indonesia, ya. Dan alhamdulillah perlahan-lahan, dan saya rasa masjid yang bisa kita jadikan tempat, yang salah satu itu, ya, salah satunya untuk kita menarik anak-anak muda, terutama Gen Z, ya, yang gemar sekarang kan dengan handphonenya, dan kita juga harus manfaatkan sarana komunikasi gitu nih, komunitas kita, ya, terutamanya anak-anak muda, ya. Memang harus dicarikan pemuda juga yang jadi ini nih, yang jadi pemimpinnya, ya. Nah, kalau kita dapat pemuda yang punya ide yang bagus, nah dia bisa memimpin, ya kan? Dan memang harus pemuda juga, ya kan? Mari sama-sama kita pikirkan, ya, tentang hal itu. Jadi itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.